wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurfadila Bakri. I'm from Group 2 dan sekarang kami akan menjelaskan tentang kebutuhan akan pendidikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pada tingkat dan skala makro, pendidikan merupakan gejala sosial yang mengandalkan tentang interaksi sosial dan mengandalkan interaksi manusia sesama subjek yang masing-masing bernilai setara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan sebagai peranan di masa yang akan datang. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa taman siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang tersebut di dalam among dan bersemboyan. Tut Wuri Handayani atau mengikuti sambil mempengaruhi. Arti Tut Wuri ialah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Dan makna Handayani ialah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Let me introduce myself. My name is Nirfa Indani. I come from Kelas D in English Education Department. Perumusan pengertian pendidikan dalam Dictionary of Education oleh Manang Fattah menjelaskan dalam 2 poin. Poin yang pertama yaitu proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Poin yang kedua yaitu proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial individu yang optimum. Nah, dari kedua poin tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen atau tetap dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. Kemudian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mempersiapkan hidup yang akan datang, tetapi untuk kehidupan yang sekarang yang dialami individu dalam perkembangan ke dalam tingkat pendewasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Muknisadi Putri. Carter 5 Good 2005 merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut. 1. Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching. 2. The systematized learning or interaction concerning principle and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education. Artinya, pendidikan ialah seni praktek atau profesi sebagai pengajar, ilmu yang sistematis dan pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode pengajaran, pengawasan, dan bimbingan murid dalam artian luas digantikan dengan istilah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Zahra Rafida Irwan from Group 2. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pendidikan dan aspek-aspek penting dari pendidikan. Ciri-ciri pendidikan yang pertama, pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. Yang kedua, pendidikan melakukan usaha secara terarah dalam memilih isi atau materi, strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, baik secara formal maupun non-formal. Adapun aspek-aspek penting dari pendidikan yang pertama, pendidikan merupakan proses usaha dan bimbingan
Yang kedua, pendidikan meningkatkan kecakapan intelektual dan emosional peserta didik. Yang ketiga, pendidikan memanusiakan manusia. Dan yang keempat, pendidikan memiliki tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aryan Nugra Muhajir and I'm from Class D in English Education Department. Ada dua aspek proses penyempurnaan diri seorang pendidik, yaitu insan dan fitrah. Yang pertama, insan. Dalam konteks kata insan, kebermaknaan hidup manusia akan bisa diperoleh apabila ia mampu mengaktualisasikan dirinya melalui aktivitas etik dan moral, intelektual, kultural, dan spiritual. Kedua yaitu fitrah. Fitrah dapat dikatakan sebagai unsur dominan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dalam menjalankan seluruh fungsi kemanusiaan. Manusia menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah banyak berpengaruh oleh potensi fitrah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.